Hidup bukanlah kebebasan mutlak tanpa aturan. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, jiwa setiap manusia menjadi sadar, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, bahwa dirinya bukan pemilik yang sesungguhnya, tetapi dimiliki. Ada aturan yang maha tinggi. Juga tidak bebas merdeka, tetapi hamba yang diperintah. Seluruhnya harus patuh dan taat, menjalankan tugas ubudiyahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam wilayah tugas utamanya bersyukur, merawat kenikmatan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami menyampaikan renungan tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sejenak marilah kita mengaji kepada Syekh Sa'id An-Nursi tentang Risalah Ramadan. Setidaknya ada 9 titik cahaya kesadaran yang perlu kita raih. Yang pertama, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta sebagai penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Titik cahaya pertama yang harus kita raih dan kita renungkan dari hikmah berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sifat rububiyahnya melalui perintah berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan seluruh permukaannya sebagai hidangan yang penuh dengan nikmat tak terhingga. Ada binatang buruan, ada tanaman, tumbuhan yang mudah dikonsumsi. Semua hidangan dengan ketersediaan yang tak terbatas inilah Allah menjelaskan kemahasempurnaan rububiyahnya serta sifat kasih dan sayangnya. Hanya saja karena tertutup oleh hijab kelalaian dan tirai sebab akibat, manusia tidak bisa melihat hakikat yang sangat jelas hubungan esensial tersebut. Kadangkala bahkan melupakannya. Namun pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah, mereka orang-orang yang dipilih dengan keimanannya, dan kita semoga adalah bagian dari orang-orang pilihan tersebut, seketika menjadi seperti pasukan besar yang teratur, mentaati perintah Allah, mensyukuri bagaimana cara merawat nikmatnya, dan memperlakukan hidangan rezeki yang melimpah ruah di permukaan bumi itu. Seakan ada bahasa dari Sang Rabbul Alamin, silahkan menuju jamuanku. Maka dengan kondisi perasaan dan renungan batin tersebut, kita dapat mencerap rahmat Allah yang mulia, komprehensif, dengan sambutan
penghambaan ubudiyah yang luas, rapi, dan agung. Perintah berpuasa, perintah menghidupkan malam-malamnya, berzikir, membaca Al-Quran dengan bertadarus, dan seterusnya. Kemudian cahaya kedua yang perlu kita cerap dan kita peroleh hikmahnya, bahwa ketika digambarkan seperti hidangan makanan yang begitu melimpah ruah, marilah kita bayangkan ada seorang pelayan dari dapur istana raja yang tentu telah mempersiapkan makanan yang sangat tak ternilai. Sangat bodohlah jika kemudian ada yang tidak menghargai makanan tersebut dan tidak mengenal pemberi yang sebenarnya. Inilah kesempatan terbaik kita, bagaimana memperlakukan hidangan, kenikmatan, karunia yang melimpah itu, sehingga pada saat berbuka kita diajari berdoa, berzikir, yang mungkin boleh jadi di luar bulan Ramadan kita adalah termasuk orang yang lahap dan lupa membaca basmalah, bahkan dengan rakus sehingga kekenyangan. Kemudian cahaya yang ketiga yang perlu kita cerah bersama adalah bahwa manusia diciptakan dalam kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah Allah menyeru kalangan kaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Tentu kalangan yang kaya tidak dapat merasakan kondisi miskin yang menumbuhkan rasa kasihan. Juga tidak dapat merasakan derita lapar yang mereka alami secara sempurna kecuali melalui rasa lapar yang dilahirkan dari perintah berpuasa. Maka tentu dengan madrasah Ramadan, orang-orang yang mungkin terlahir kaya raya hingga dewasa tidak pernah merasakan bagaimana nasib mereka yang telah teruji oleh kemiskinan dan rasa lapar. Saatnya untuk belajar menderita dan merasakan bagaimana saudara-saudara mereka yang sedang mengalami rasa lapar itu. Harapannya tumbuh satu sikap toleran, menghargai, menyayangi, seperti senasib merasakan yang mereka telah rasakan. Cahaya yang keempat, kita sambut satu renungan makna bahwa secara fitrah jiwa manusia ingin bebas tanpa aturan, berkuasa atas dirinya sendiri tanpa ada satu sekat pengikat ruang yang membatasi, bergerak sesuka hati, tidak mau berpikir bahwa dirinya tumbuh besar lewat berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Maka perlu proses penyadaran bahwa ada satu aturan. Hidup bukanlah kebebasan mutlak tanpa aturan. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, jiwa setiap manusia menjadi sadar, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, bahwa dirinya bukan pemilik yang sesungguhnya, tetapi dimiliki. Ada aturan yang maha tinggi. Juga tidak bebas merdeka, tetapi hamba yang diperintah. Seluruhnya harus patuh dan taat, menjalankan tugas ubudiyahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam wilayah tugas utamanya bersyukur, merawat kenikmatan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Cahaya yang kelima, kita merenungkan satu makna. Pada saat berpuasa, tersadarkan betapa kondisi kita di titik terlemah, lapar, butuh pada sesuatu yang lain. Inilah satu kesadaran bahwa kita bukanlah sosok yang harus membanggakan dengan segala keangkuhan, tak butuh pada apapun, tapi kita lemah. Kita makhluk sosial yang butuh kepada makhluk lain. Maka sebagai manusia, sebagai ciptaan, kita lebih dan sangat butuh pada Sang Maha Pencipta yang maha mengatur rezeki kehidupan kita. Cahaya berikutnya adalah cahaya yang keenam. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka
membacanya, membaca ayat-ayat dalam tadarus setiap malamnya, seakan menyadarkan kita bahwa ayat ini seperti baru saja diturunkan, seperti pada proses nuzulul Quran, seperti menyaksikan bagaimana kejadian di seputar turunnya ayat Al-Quran. Seakan-akan kita diajak menjadi murid teladan, mendaftarkan diri sebagai siswa madrasah Ramadan, mengaji kepada malaikat Jibril sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dengan perintah Iqra, bacalah, baca dengan segala situasi dan kondisi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan yang ketujuh, pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan hingga 1000 kali. Setiap huruf Al-Quran memiliki 10 pahala, dihitung sebagai 10 kebaikan, mendatangkan 10 buah surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, pada bulan Ramadan setiap huruf menghasilkan 1000 pahala, bukan lagi 10. Maka sambutlah terutama pada satu malam Lailatul Qadar yang beribadah di waktu itu seperti 1000 bulan. Ini adalah ilmu melipat waktu. Kita akan menembus dimensi ruang waktu 1000 bulan. Usia kita yang terbatas antara 60-70 dan boleh tentu juga batas ibadah kita akan bisa menembus setidaknya 80 tahun lebih beribadah hanya dengan beribadah pada satu malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan, salah satu hikmah yang menyadarkan kita dengan cahaya petunjuknya, puasa adalah metode diet yang terbaik. Ilmu kedokteran telah menganjurkan bagaimana pola hidup yang sehat, bagaimana kita mengatur cara makan dan memilih. Bukankah agama telah menyeleksi antara halal dan haram, bahkan mewanti-wanti, mewaspadai yang syubhat? Maka dengan berpuasa kita diajak untuk sejenak menghentikan langkah kebiasaan kita yang terlepas dalam mengatur pola makan secara bebas. Ini bagaikan rem bagi kendaraan yang melaju cepat. Saatnya untuk mengatur pola kehidupan, cara bermakan, cara makan kita, cara mensyukuri nikmat Allah dengan mengikuti petunjuk bimbingannya. Dan yang terakhir, bahwa nafsu ini cenderung tidak ingin mengenal Tuhannya, bahkan ingin merasa memiliki kekuasaan dengan sifat keangkuhan yang melampaui batas. Dengan benih keimanan yang tumbuh di tanah Ramadan akan tersadarkan bahwa ada yang maha mengatur, sehingga kita mendengar dari bahasa lisanul hal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala seakan berfirman kepada nafsu manusia, siapa aku dan siapa engkau? Ini sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis. Nafsu manusia menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Mendengar jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan melemparkan nafsu ke dalam neraka jahanam. Lalu dia kembali bertanya dan nafsu manusia tetap memberikan jawaban yang sama, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Ini menunjukkan betapa angkuhnya nafsu itu. Meskipun mendapatkan berbagai siksa, nafsu tetap bertahan dengan keangkuhan dan keakuannya. Kemudian Allah menyiksanya dengan rasa lapar. Allah membiarkannya berada dalam kondisi lapar. Kemudian Allah berfirman, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu manusia menjawab, engkau adalah Tuhanku yang maha penyayang, sementara aku adalah hambamu yang lemah. Semoga dengan madrasah Ramadan kita mampu menyadarkan nafsu yang ada di balik dada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqihi ada'a bi'adadi thawabi hurufil Qur'an fi syahri Ramadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.